Anak-anakku, kita akan masuk di dalam pelajaran agama Kristen, ya nak ya. Tapi sebelum itu kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan tenang, dan pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan sukacita. Kami akan memulai belajar kami Tuhan, berkati kami sehingga kami mengerti, memahami apa yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu ini Tuhan menjadi anak-anak yang hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Iya anak-anakku, kita masuk di pelajaran 11 ya nak. Aku menyayangi dan menolong teman. Nah, sebelum masuk dalam materi pembelajaran, kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Tuhanku bila hati kawanku. Ya, kita akan bernyanyi bersama-sama. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi paduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Hari ini bersembah serta padamu Bapa, berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin. Iya, baiklah anak-anakku, kita masuk dalam pembelajaran 11. Kalian buka buku cetak kalian, ya nak ya. Kemudian buku tulisnya jangan lupa juga dibuka, ya. Kita masuk dalam pelajaran 11, aku menyayangi dan menolong teman. Nah, di situ ada cerita dari 1 Samuel 20 ayat 16a, 17 dan Matius 22 ayat 39. Kita sama-sama belajar ya nak. Ayo kita baca bersama. Pengantar. Yonatan anak Raja Saul. Daud panglima perang Israel. Daud berteman dengan Yonatan. Mereka saling menyayangi dan menolong. Ya, jadi ini ceritanya bahwa raja pertama Israel yaitu Saul itu memiliki anak namanya Yonatan. Iya, Yonatan. Nah, kemudian Raja Saul ini mempunyai panglima namanya Daud. Nah, Daud ini panglima perangnya kerajaan Israel yang sering sekali mendapatkan kemenangan ketika berperang. Nah, antara Daud sama Yonatan itu mereka berteman dan pertemanan mereka ini sangat baik. Mereka saling menyayangi dan mereka juga saling menolong. Nah, yuk kita baca bahan Alkitabnya. 1 Samuel 20 ayat 16a dan 17. Yang 16a kita baca sama-sama ya.
Janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud. Kemudian yang ayat 17, dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Jadi ini adalah sahabat itu saling berjanji, dan ini tertulis di dalam Alkitab. Jadi nama Yonatan ini tidak akan terhapus dari keturunan Daud. Artinya keturunan Daud selalu mengingat bahwa Yonatan itu adalah sahabatnya Daud. Nah, kemudian Yonatan juga menyuruh Daud untuk bersumpah. Kenapa disuruh bersumpah? Karena memang Yonatan itu sangat mengasihi Daud seperti Yonatan mengasihi dirinya sendiri, ya. Jadi mereka saling mengasihi. Apa sih contohnya? Kok sampai Yonatan ini menyuruh Daud bersumpah untuk mengasihi atau tidak melupakan keturunannya Yonatan? Karena Yonatan ini membuktikan kasihnya kepada Daud. Kita bisa melihat dari Alkitab, cerita Alkitab bahwa Daud ini kan panglima perang. Nah, Daud ini dikasih baju perang, kemudian juga dikasih senjata. Nah, tidak cuma dikasih barang-barang yang memang dibutuhkan oleh Daud. Nah, ketika Saul, ayahnya Daud itu berencana membunuh ketika Saul, ayahnya Yonatan itu berencana membunuh Daud. Nah, Daud diselamatkan oleh Yonatan, dikasih tahu oleh Yonatan supaya Daud ini menghindar dan Saul tidak bisa membunuh Daud. Nah, ini buktinya walaupun Saul itu ayahnya, tetapi karena Yonatan ini tahu Daud tidak bersalah, tahu kalau Daud itu diberkati Tuhan, makanya Yonatan tidak memihak kepada Saul ayahnya, tetapi Yonatan memihak kepada Daud, sehingga Yonatan tetap berusaha untuk menyelamatkan Daud supaya tidak dibunuh oleh ayahnya. Nah, karena perbuatan yang sudah dilakukan oleh Yonatan inilah, makanya Daud bersumpah tidak akan menghapuskan atau tidak akan melupakan keturunan Yonatan dan tetap akan memberikan yang terbaik untuk keturunan Yonatan. Nah, di Matius 22 ayat 31 kita bisa melihat ayat 39 ya, itu salah ketik ya. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi Yonatan sudah membuktikan dia mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya sendiri. Nah, itu buktinya mau menyelamatkan Daud dari rencana pembunuhan ayahnya, yaitu Raja Saul. Nah, kemudian di bawahnya kita bisa melihat pujian Tuhanku bila hati kawanku. Iya, tadi sudah kita nyanyikan sama-sama ya, Nak ya. Nah, kita akan lanjut. Teman-temanku. Nah, gambar tersenyum bila kamu mau berteman. Gambar wajah cemberut bila kamu tidak mau berteman. Nah, di situ ada temanku, suka menolong. Kira-kira kalian seneng gak? Iya, gambarnya senyum apa cemberut? Senyum, iya ya. Menghibur, mendengar, memaafkan, suka menangis, pandai, suka menang sendiri, suka iseng, kurus. Nah, itu nanti kalian gambar ya, kalian kerjakan di buku ya. Ini dikerjakan di buku, kemudian dikasih gambar tersenyum kalau kalian memang mau berteman dengan teman yang seperti itu. Kemudian gambar cemberut kalau kalian tidak mau berteman ya. Kita lanjutin lagi. Masih terusnya tadi ya, masih
terusnya yang tadi, kemudian aku punya banyak teman, kami belajar bersama, kami juga bermain bersama, kadangkala mereka ke rumahku, kadangkala juga mungkin kamu juga ke rumah temanmu. Kami bermain bersama atau menonton film kartun bersama, kami menonton bersama orang tuaku. Jadi ada pendampingan dari orang tua. Yang B, ceritakan kebaikan temanku, ya, kebaikan temanmu, ya, menceritakan, misalnya menolong, menghibur, mendengar, jujur, ramah, aku, ya, misalnya sih gini, Jono menolong aku, kemudian gini, ketika aku jatuh dari sepeda, Jono menolong aku. Gitu ya contohnya ya. Misalnya yang ini, menolong ini ya. Ini misalnya, ketika aku jatuh dari sepeda, Doni menolong aku. Kemudian menghibur. Ketika aku menangis, Lani menghibur aku. Terus, ketika aku bersedih karena ayah, misalnya ayah tidak di rumah, terus Sinta mendengarkan aku. Maaf, ketika aku ya, contohnya seperti itu. Ya. Jadi menceritakan apa yang sudah dilakukan teman kalian. Kalau misalnya belum ada yang mendengarkan atau jujur atau ramah, ya jangan ditulis ya. Jadi ini adalah hal-hal yang sudah pernah kalian alami. Ya, sudah pernah kalian alami. Ya. Kemudian ya, ini tidak usah dikerjakan, tetapi kalian pahami ya, tidak dikerjakan, tetapi dipahami. Misalkan yang tadi Bu Inti bilang, ketika aku jatuh dari sepeda, Doni menolong aku. Ketika aku bersedih, Lani menghibur aku. Ketika aku curhat, ketika aku berkeluh kesah, Sinta mendengarkan aku. Ya. Ketika uangku jatuh dan Doni menemukannya, dia berkata jujur kepada aku, ya. Kemudian yang ramah. Yang ramah, Taufik bersikap ramah kepada aku. Seperti itu ya Nak ya, itu contohnya. Kemudian kita melihat lagi tanda kasih untuk teman. Warnai gambar hati di bawah ini, tulis nama temanmu di bagian bawah, tunjukkan kepada temanmu, katakan bahwa kamu menyayangi mereka atau menyayanginya ya. Ini tidak usah dikerjakan. Kemudian ajak 3 atau 4 orang teman sesuai dengan ceritamu. Misalnya ada teman yang tidak masuk sekolah, rumahnya dilanda banjir, ia tidak mempunyai baju dan buku lagi. Mainkan peran salah satu tokoh dalam ceritamu ya. Kalian bisa melihat ya, misalnya teman kita tidak masuk sekolah karena rumahnya banjir. Apa yang kita lakukan? Misalnya Hengki, ayo kita pergi ke rumahnya sambil membawa baju-baju yang mungkin kita sudah tidak kita pakai atau memang kita mau berbagi baju kita. Kemudian Daniel, ya, aku nanti membawa buku untuk mereka. Kemudian Elisa, ya bisa, aku juga bisa membawa makanan atau minuman untuk mereka. Seperti itu ya Nak ya, ini ceritanya seperti itu. Nah nanti kalian bikin sendiri, ceritanya seperti itu kalian bikin sendiri. Ini dikerjakan ya Nak ya, untuk belajar membuat
dialog ya, membuat dialog nanti dikerjakan bersama orang tuanya. Oke anak-anakku, jadi tugasnya tadi ada berapa? Ada 2 ya. Ini tugasnya. Kemudian kita bisa melihat, nah sama yang ini tugasnya yang memberikan senyum ini tadi ya. Tugasnya ada 2. Itu ya anak-anak ya. Penjelasan dari Bu Inti. Silakan bertanya ketika ada yang belum jelas ya. Kemudian tetap semangat, jaga kesehatan. Kita akan akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teman-temanku. Aku mau menyayangi mereka. Aku mau menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.